Natal tahun ini merupakan kali pertama Tina Toon merayakan bareng suami, Daniel. Meski antusias menyambut Natal pertama sebagai pasangan suami istri, Tina Toon mengatakan tidak ada persiapan yang berbeda. Halo Kak Tina. Halo Kak Tina. Jalan nih. Lagi di sini ya? Iya, kesini. Tina gimana nih hari ini nih? Seru banget. Jadi ada festival anak hari ini dan aku juga dikasih kesempatan nyanyi. Jadi seneng banget. Tadi apalagi anak-anak antusias banget kan. Tadi tampaknya semangat banget ya kayak hari ini bawa lagu anak-anak, gimana rasanya? Nostalgia kan? Kemarin kan sempat aku kan cek lagu anak juga, terus sempat kayak berapa lama lagu anak-anak kan kayak nggak ada gitu kan apa segala macam. Jadi kayak panggung anak-anak kayak gini nih jarang banget gitu. Makanya pas hari ini ada kayak seneng banget, seru banget. Tina gimana rasanya? Lagu bolo-bolo dari zaman kamu sampai sekarang, mereka masih Ya, aku juga surprise mereka tahu lagu bolo-bolo gitu. Cuman mungkin karena dari YouTube juga kan gitu. Tapi aku senang banget lah bahwa waktu aku kecil bisa bawain satu lagu yang ternyata sampai sekarang masih bisa dikenang gitu. Dan aku berharap teman-teman banyak anak-anak anak cilik nih yang bisa kayak zaman aku, Joshua, Tasya, zaman dulu gitu. Kamu sedih nggak sih anak-anak zaman sekarang lebih hafal joget TikTok daripada joget kayak tarian daerah atau Iya, lagu? makanya aku tadi sempat sampein juga bahwa sekarang nih lagu anak ini kan mulai udah ada gitu. Cuma memang wadahnya kan sekarang kayak kurang diminati gitu loh. Nah, makanya aku bilang tadi sebenarnya kan mau genrenya dangdut, mau lagunya tidak gitu kayak di TikTok atau apa, tapi kalau dibikin seru kayak liriknya anak-anak apa jadi lagu anak-anak ya seru juga gitu. Nah, tadi kakak bilang nostalgia nih, apa sih yang kakak kangenin gitu? Iya, tadi nostalgia banget tuh kayak kan jadi kan dulu kan kalau setiap show itu aku waktu kecil kan nyanyi bolo-bolo terus kan setiap penutupan gitu, itu kayak nostalgia aja gitu kayak nyanyi bolo-bolo lagi tapi udah sekian lama gitu loh, karena kan pas udah transisi terus kan girl band terus pas dewasa kan udah gak nyanyi bolo-bolo lagi kalau manggung kan gitu kan, pas tadi manggung nyanyinya bolo-bolo gitu, jadi kayak bener-bener sama anak-anak pula gitu, jadi kayak nostalgia zaman dulu gitu. Aku kan dulu setiap show itu pasti lagu bolo-bolo gitu. Menurut kamu yang bikin mereka hilang minat apa sih? Apa karena lagunya nggak ada atau memang bergeser minatnya anak-anak sekarang? Karena anak-anak sekarang ini kan sangat pintar sebenarnya ya. Jadi mereka bisa cari dari mana pun, kayak gadget aja nggak diajarin mereka bisa gitu. Jadi itu sebenarnya tantangan juga, harus kerja sama banyak pihak sih, termasuk juga dari produser-produser kreatif, terus udah gitu juga dari pemerintah juga harus ada yang mendorong ini gitu. Kalau enggak ya konten-konten pasti lebih kemakan konten dewasa kan gitu. Jadi konten anak-anak ini kayak dilupakan. Dengan Tapi tren sekarang kan kayak orang aja sebenarnya ya kalau memang ada yang mau ngambil pasar itu kan sebenarnya besar banget gitu. Cuman ya makanya sampai sekarang mungkin orang tahunya lagu bolo-bolo lagi atau lagunya Yobok-Obok atau itu karena memang belum ada yang kayak dulu kan menjamur banget. Zaman aku itu semua penyanyi cilik dan jam tayangnya tuh pagi siang malam tuh itu semua anak-anak. kakak sendiri ada kepengen untuk ngambil project di bidang itu lagi nggak sih? Kemarin kan sempet ngasih lagu anak tuh, tapi karena mungkin lagi sibuk masing-masing gitu ya. Tapi sebenarnya ke depan bisa terus digalang lagi. Karena kan kayaknya juga buat ini sebenarnya juga buat anak-anak Indonesia supaya mereka punya lagu, punya karya yang sesuai dengan Kalau ngomongin soal Nataru nih, kira-kira nanti rencana Natalnya mau kemana? Kalau Natal tahun ini kayaknya nggak kemana-mana ya, karena di Jakarta aja. Terus kan sekarang kan lagi musim udah mulai kampanye kan, jadi karena aku maju lagi gitu. Jadi kampanyenya kan sangat singkat. Jadi kalau untuk pergi keluar kayaknya nggak mungkin. Stay di Jakarta berarti. Di Jakarta aja paling sama Sama keluarga. Gitu. Kalaupun pergi paling yang dekat banget. Udah ada rencana sama keluarga apa aja kira-kira? Belum ada rencana karena aku tuh sama keluarga kalau mau ide atau apa itu kayak udah nanti pas udah mau deket-deket baru, karena kalau direncanain karena kan aku kan bertugas juga jadi kalau mau direncanain terus nggak bisa lah, ntar begini belum lagi ntar pas akunya bisa yang ini nggak bisa Mending dadakan ya. yang dadakan aja satu. Coba berdua sama suami bakal jalan-jalan berdua kan? Kalau sama suami mungkin nanti habis pilek pilpres karena kan ini juga ya maksudnya, tapi dia nanti sekarang lagi kampanye lagi nanti. Ini berarti Natal pertama sama suami atau udah kedua? Kalau sama suami sebenarnya waktu pacaran kan merayakan Natal, terima apa, tapi kan kalau sebagai suami Baru pertama ya. Berarti emang nggak di hold
download dulu nih liburan segala macam gara-gara. Makanya tapi ya aku bersyukur sih semuanya ngerti, kayak dari keluarga ngerti, dari suami juga, dari pihak keluarga suami juga, jadi kayak nggak ada yang oh itu bagaimana apa, jadi mereka tahu gitu. Karena aku udah kasih tau dulu nih aku apanya dari tanggal sini sampai ini bilang masih takut ini, habis itu mungkin lebih adil. Ini namanya kadang-kadang kerja juga kan kita kan jadi wakil rakyat ya, DPRD itu kerjanya kan kadang-kadang nggak tahu kalau misalnya lagi ada situasi apa gitu. Jadi kita kan standby ya, lebih banyak standby-nya. Kerjanya kalau di lapangan di situ beres ada lagi. Jadi ya udah ngerti lah itu ladang pelayanan. Tapi udah ada nyiapin kayak hadiah Natal gitu, yang bakal dikasih ke Kalau suami. aku sama keluarga nggak ada tradisi, maksudnya harus nyiapin apa gitu. Pokoknya natural aja gitu. Kadang-kadang tiba-tiba terus kasih gua kado gitu. Kadang-kadang gitu kalau lagi karena kita tipenya yang everyday is blessed day gitu. Buat suami udah nyiapin hadiah, mungkin kalau bukan gue nggak ada juga. Tapi mungkin kita lebih ke kuliner ya keluarganya. Jadi kita paling kayak kalau mama sih paling yang udah kayak kue apa gitu kita pas segala macam. Cuman yang tahun ini juga dia nggak tahu sih nggak tahu. Natal ini wishnya apa mungkin di malam Natal? Pokoknya semoga damai sejahtera bersama kita semua, terutama untuk Indonesia bisa melewati pilek-pilek ini dengan damai ya, nggak ada yang intinya sih pokoknya damai sejahtera. Ini kan Kak Tina kan udah beberapa bulan menjalani rumah tangga ya, gimana sih suka dukanya nih kan? Sebenarnya sih kalau sekarang masih kayak pacaran aja ya gitu, karena belum yang tahu gimana. Cuman apa suka duka nggak ada aja gitu. Cuman karena mungkin kita pendekatan pacaran juga lama, jadi ya udah kayak biasa aja. Tapi ya hal-hal baru ya ada lah. Saya kayak oh ternyata udah ada suami nih gitu, terus kayak kalau dulu misalnya aku kadang-kadang nggak ngabarin atau apa kan dia nggak tahu gimana, sekarang kayak ini ada suami loh ini gitu. Jadi kayak lebih oh iya ya gitu, lebih membiasakan gitu lah. Terus kayak ngurusin kayak gitu kan, tapi dia juga nggak tahu responsif. Cuma ada perbedaan nggak dari suami, mungkin lebih perhatian, lebih ya makanya karena udah biasa aja sih sebenarnya nggak gimana, cuman lebih kayak ke tanggung jawab gitu, kayak oh ini kayak suami istri kan lebih ke komitmen ya. Jadi kayak kalau dulu kan bisa kayak terutama kalau saya lagi berantem yang kayak lagi ngamuk-ngamukan kayak gitu. Kalau dulu kan pacaran masih lucu ya, karena suami istri kan udah nggak gimana gitu, udah beda gitu loh. Tapi paling lama ngambek tuh berapa lama kalau kamu? Aku tipenya orang yang harus selesai beres hari itu gitu. Kalau sama-sama karena kita kan sama-sama punya kesibukan gitu, jadi kayak nggak mau aja misalnya ada satu keributan bikin ganggu gitu. Apalagi kan kalau aku tuh terutama aku melayani orang gitu ya, melayani banyak orang gitu, apalagi ke masyarakat. Aku udah bilang bahwa ya aku harus akunya sendiri juga mungkin kan harus bangun dulu ya. Kalaupun ada masalah ya harus diselesaikan dulu gitu loh. Jangan ntar ada masalah di sini, ntar aku bawa kemana-mana, ntar akhirnya kerjaan aku nggak bagus. nah kan kalian punya kesibukan masing-masing, biasanya quality time kalian tuh ngapain sih? Kalau quality time sih biasa weekend. Kalau weekend itu biasa ya berenang. Kita tipenya yang kayak makan, udah jalan, udah sini kalau Itu selalu tiap weekend. nggak selalu. Sip, thank you ya. Kak, terakhir resolusi untuk tahun depan apa nih? Resolusinya pokoknya mudah-mudahan dalam karir, keluarga, kesehatan nomor satu ya, sama semua yang diharapkan gitu itu bisa tercapai ya. Pokoknya standar lah ya kalau kayak gitu ya. Cuman mudah-mudahan sih yang terbaik aja. Terima kasih ya. Banyak ya. Natal tahun ini merupakan kali pertama Tina Toon merayakan bareng suami, Daniel. Meski antusias menyambut Natal pertama sebagai pasangan suami istri, Tina Toon mengatakan tidak ada persiapan yang berbeda. Halo Kak Tina. Halo Kak Tina. Lagi di sini ya. Iya kesini. Tina gimana nih hari ini nih? Seru banget. Jadi ada festival anak hari ini dan aku juga dikasih kesempatan untuk nyanyi. Jadi seneng banget. Tadi apalagi anak-anaknya antusias banget kan. Tadi tampaknya semangat banget ya kayak hari ini bawa lagu anak-anak, gimana rasanya? Nostalgia banget. Kemarin kan sempat aku kan setiap lagu anak juga, terus sempat kayak berapa lama lagu anak-anak kan kayak nggak ada gitu kan, apa segala macam. Jadi kayak panggung anak-anak kayak gini nih jarang banget gitu. Ada pas hari ini ada kayak seneng banget, seru banget. Tina gimana rasanya? Lagu bolo-bolo dari zaman kamu sampai sekarang, zaman sekarang mereka masih Ya, aku juga surprise mereka tahu lagu bulu-bulu gitu. Cuma
mungkin karena dari YouTube juga kan gitu. Tapi aku senang banget lah bahwa waktu aku kecil bisa bawain satu lagu yang ternyata sampai sekarang masih bisa dikenang gitu. Dan aku berharap teman-teman banyak anak-anak anak cilik nih yang bisa kayak zaman aku, Joshua, Tasya, zaman dulu gitu. Kamu sedih nggak sih anak-anak zaman sekarang lebih hafal joget TikTok daripada joget kayak tarian daerah atau Ya, makanya aku tadi sempat nyampein juga bahwa sekarang nih lagu anak ini kan mulai sebenarnya ada gitu. Cuma memang wadahnya kan sekarang kayak kurang diminati gitu loh. Nah, makanya aku bilang tadi sebenarnya kan mau genrenya dangdut, mau lagunya tidak gitu kayak di TikTok atau apa, tapi kalau dibikin seru kayak liriknya anak-anak atau jadi lagu anak-anak ya seru juga gitu. Nah, tadi kakak bilang nostalgia nih, apa sih yang kakak kangenin gitu? Iya, tadi nostalgia banget tuh kayak kan jadi kan dulu kan kalau setiap show itu aku waktu kecil kan nyanyi bolo-bolo terus kan setiap penutupan gitu, itu kayak nostalgia aja gitu kayak nyanyi bolo-bolo lagi tapi udah sekian lama gitu loh, karena kan pas udah transisi terus kan girl band terus pas dewasa kan udah gak nyanyi bolo-bolo lagi kalau manggung kan gitu kan, pas tadi manggung nyanyinya bolo-bolo gitu, jadi kayak bener-bener sama anak-anak pula gitu, jadi kayak nostalgia zaman dulu gitu. Aku kan dulu setiap show itu pasti lagu bolo-bolo gitu. menurut kamu yang bikin mereka hilang minat apa sih? Apa karena lagunya nggak ada atau memang bergeser minatnya anak-anak sekarang? Karena anak-anak sekarang ini kan sangat pintar sebenarnya ya, jadi mereka bisa cari dari manapun, kayak gadget aja nggak diajarin mereka bisa gitu. Jadi itu sebenarnya tantangan juga, harus kerja sama banyak pihak sih, termasuk juga dari produser-produser kreatif, terus udah gitu juga dari pemerintah juga harus ada yang mendorong ini gitu. Kalau enggak ya konten-konten pasti lebih kemakan konten dewasa kan gitu. Jadi konten anak-anak ini kayak dilupakan. Dengan Tapi tren sekarang kan kayak orang aja sebenarnya ya kalau memang ada yang mau ngambil pasar itu kan sebenarnya besar banget gitu. Cuman ya makanya sampai sekarang mungkin orang tahunya lagu bolo-bolo lagi atau lagunya Obok-Obok atau itu, karena memang belum ada yang kayak dulu kan menjamur banget. Zaman aku itu semua penyanyi cilik dan jam tayangnya tuh pagi, siang, malam tuh semua anak-anak. kakak sendiri ada kepengen untuk ngambil project di bidang itu lagi nggak sih? Kemarin kan sempet ngasih lagu anak tuh, tapi karena mungkin lagi sibuk masing-masing gitu ya. Tapi menurut ke depan bisa terus digalang lagi. Karena kan kayaknya juga buat ini sebenarnya juga buat anak-anak Indonesia supaya mereka punya lagu, punya karya yang sesuai dengan Kalau ngomongin soal Nataru nih, kira-kira nanti rencana Natalnya mau kemana? Kalau Natal tahun ini kayaknya nggak kemana-mana ya, karena di Jakarta aja. Terus kan sekarang kan lagi musim udah mulai kampanye kan, jadi karena aku maju lagi gitu. Jadi kampanyenya kan sangat singkat. Jadi kalau untuk pergi keluar kayaknya nggak. Stay di Jakarta berarti. Di Jakarta aja paling sama keluarga. Itu kalaupun pergi paling yang dekat. Udah ada rencana sama keluarga apa aja kira-kira? Belum ada rencana karena aku sama keluarga kalau mau ide atau apa itu kayak udah nanti pas udah mau deket-deket baru. Karena kalau direncanain, karena kan aku kan bertugas juga. Jadi kalau mau direncanain terus nggak bisa lah, ntar begini belum lagi kan pas akunya bisa, yang penting nggak bisa. Mending dadakan ya. Dadakan aja satu. Cuma berdua sama suami bakal jalan-jalan berdua kan? Kalau sama suami mungkin nanti habis pilek pilpres. Karena kan ini juga ya, maksudnya tapi dia nanti sekarang kampanye jadi nanti. Ini berarti Natal pertama sama suami atau udah kedua? Kalau sama suami sebenarnya waktu pacaran kan merayakan Natal tapi kan kalau sebagai suami Baru pertama ya. Berarti emang nggak di hold dulu nih liburan segala macam gara-gara. makanya tapi ya aku bersyukur sih semuanya ngerti, kayak dari keluarga ngerti, dari suami juga, dari pihak keluarga suami juga, jadi kayak nggak ada yang itu bagaimana Pak, jadi mereka tahu gitu. Karena aku udah kasih tau dulu nih, aku kampanye dari tanggal sini sampai tanggal ini pasti udah ini habis itu mungkin lebih ini namanya kadang-kadang berbeda juga kan, kita kan jadi wakil rakyat ya. DPRD itu kerjanya kan kadang-kadang nggak tahu kalau misalnya lagi ada situasi apa gitu. Jadi kita kan standby ya, lebih banyak standby-nya. Kerjanya kalau di lapangan di situ beres ada lagi. Jadi ya udah ngerti lah itu ladang pelayanan aku di situ. Tapi udah ada nyiapin kayak hadiah Natal gitu, yang bakal dikasih ke Kalau suami. aku sama keluarga nggak ada tradisi, maksudnya harus nyiapin apa gitu. Pokoknya natural aja gitu. Kadang-kadang tiba-tiba terus kasih gua kado gitu. Kadang-kadang gitu kalau lagi karena kita tipenya yang
blessed day gitu. Jadinya Buat suami udah nyiapin hadiah mungkin kalau bukan buat nggak ada juga. tapi mungkin kita lebih ke kuliner ya keluarganya. Jadi kita paling kayak kalau mama sih paling yang udah sibuk kayak mau kue apa gitu apa segala macam. Cuman yang tahun ini juga dia nggak tahu sih, nggak tahu. Natal ini wishnya apa mungkin di malam Natal? Ya, pokoknya semoga damai sejahtera bersama kita semua di tahun Indonesia bisa melewati pilek-pilpres ini dengan damai ya, nggak ada yang apa namanya intinya sih pokoknya damai sejahtera. Ini kan Kak Tina kan udah beberapa bulan menjalin rumah tangga ya, gimana sih suka dukanya nih kan? Sebenarnya sih kalau sekarang masih kayak pacaran aja ya gitu karena apa belum yang tahu gimana. Cuman apa suka duka nggak ada aja gitu. Cuman kan mungkin apa kita pendekatan pacaran juga lama jadi ya udah kayak biasa aja. Tapi ya hal-hal baru ya ada lah. Misalnya kayak oh ternyata udah ada suami nih gitu terus kayak kalau dulu misalnya aku kadang-kadang nggak ngabarin atau apa kan kayaknya nggak tahu gimana sekarang kayak ini ada suami loh gitu. Jadi kayak lebih oh iya ya gitu lebih membiasakan gitu lah. Terus kayak ngurusin kayak gitu kan. Tapi dia juga nggak terlalu rese sih. Cuma ada perbedaan nggak dari suami, mungkin lebih perhatian, lebih Ya makanya karena udah biasa aja sih sebenarnya nggak gimana. Cuman lebih kayak ke tanggung jawab kayak oh mungkin kayak suami istri kan lebih ke komitmen ya. Jadi kayak kalau dulu kan bisa kayak terutama kalau saya lagi apa berantem yang kayak lagi apa ngambek-ngambekan kayak gitu. Kalau dulu kan pacaran masih lucu ya. Kayak kan suami istri kan udah nggak gimana gitu. Udah beda gitu loh. Tapi paling lama ngambek tuh berapa lama kalau kamu? Aku tipenya orang yang harus selesai beres hari itu gitu. Kalau sama suami karena kita kan sama-sama punya kesibukan gitu. Jadi kayak nggak mau aja misalnya ada satu keributan bikin ganggu gitu. Apalagi kan kalau aku tuh terutama aku melayani orang gitu ya, melayani banyak orang gitu. Nah, apalagi ke masyarakat aku udah bilang bahwa ya aku harus akunya sendiri juga moodnya kan harus bangun dulu ya. Kalaupun ada masalah ya harus diselesaikan dulu gitu loh. Jangan ntar ada masalah di sini, ntar aku bawa kemana-mana, ntar akhirnya kerjaan aku nggak bagus. nah kan kalian punya kesibukan masing-masing, biasanya quality time kalian tuh ngapain sih? Kalau quality time sih biasa weekend. Kalau weekend itu biasa ya makan. Kita tipenya yang kayak makan udah jalan udah simpel. Itu selalu tiap weekend. Nggak selalu. Sip, thank you ya. Kak, terakhir resolusi untuk tahun depan apa nih? Resolusinya pokoknya mudah-mudahan dalam karir, keluarga, kesehatan nomor satu ya, sama apa semua yang diharapkan gitu itu bisa tercapai ya. Pokoknya standar lah ya kalau kayak gitu ya. Cuman mudah-mudahan sih yang terbaik aja. Terima kasih ya. Banyak ya. Natal tahun ini merupakan kali pertama Tina Toon merayakan bareng suami, Daniel. Meski antusias menyambut Natal pertama sebagai pasangan suami istri, Tina Toon mengatakan tidak ada persiapan yang berbeda. Halo Kak Tina. Halo Kak Tina. Lagi di sini ya. Iya kesini. Tina gimana nih hari ini nih? Seru banget. Jadi ada festival anak hari ini dan aku juga dikasih kesempatan untuk nyanyi. Jadi seneng banget. Tadi apalagi anak-anak antusias banget kan. Tadi tampaknya semangat banget ya kayak hari ini. Bola buat anak gimana rasanya? Nostalgia banget. Kemarin kan sempat aku kan trip lagu anak juga, terus sempat kayak berapa lama lagu anak-anak kan kayak nggak ada gitu kan apa segala macam. Jadi kayak panggung anak-anak kayak gini nih jarang banget gitu. Ada pas hari ini ada kayak seneng banget. Tina gimana rasanya? Lagu bolo-bolo dari zaman kamu sampai sekarang, masih mereka masih Ya aku juga surprise mereka tahu lagu bulu-bulu gitu. Cuman mungkin karena dari YouTube juga kan gitu. Tapi ya aku seneng banget lah bahwa waktu aku kecil bisa bawain satu lagu yang ternyata sampai sekarang masih bisa dikenang gitu. Dan aku berharap teman-teman banyak anak-anak anak cilik nih yang bisa kayak zaman aku, Joshua, Tasya, zaman dulu gitu. Kamu sedih nggak sih anak-anak zaman sekarang lebih hafal joget TikTok daripada joget kayak tarian daerah atau Ya makanya aku tadi sempat nyampein juga bahwa sekarang nih lagu anak ini kan mulai sebenarnya ada gitu. Cuma memang wadahnya kan sekarang kayak kurang diminati gitu loh. Nah makanya aku bilang tadi sebenarnya kan mau genrenya dangdut, mau lagunya tidak itu kayak di TikTok atau apa. Tapi kalau dibikin seru kayak liriknya anak-anak atau jadi lagu anak-anak ya seru juga gitu. Nah tadi kakak bilang nostalgia nih, Kak, apa sih yang kakak kangenin gitu? Iya tadi nostalgia banget tuh kayak kan jadi kan dulu kan kalau
setiap show itu aku waktu kecil kan nyanyi bolo-bolo terus kan setiap penutupan gitu. Itu kayak nostalgia aja gitu kayak nyanyi bolo-bolo lagi tapi di apa udah sekian lama gitu loh. Karena kan pas udah transisi terus kan girl band terus pas dewasa kan udah gak nyanyi bolo-bolo lagi kalau manggung kan gitu kan. Pas tadi manggung nyanyinya bolo-bolo gitu. Jadi kayak bener-bener sama anak-anak pula gitu. Jadi kayak nostalgia zaman dulu gitu. Aku kan dulu setiap show itu pasti lagu bolo-bolo gitu. Menurut kamu yang bikin mereka hilang minat apa sih? Apa karena lagunya nggak ada atau memang bergeser minatnya anak-anak sekarang? Karena anak-anak sekarang ini kan sangat pintar sebenarnya ya. Jadi mereka tuh bisa cari dari mana tuh kayak gadget aja nggak diajarin mereka bisa gitu. Jadi itu sebenarnya tantangan juga harus kerjasama banyak pihak sih, termasuk juga dari apa produser-produser kreatif, terus udah gitu juga dari pemerintah juga harus ada yang mendorong ini gitu. Kalau enggak yang konten-konten pasti lebih kemakan konten dewasa kan. Jadi konten anak-anak ini kayak dilupakan. Dengan Tapi tren sekarang kan kayak orang aja sebenarnya ya kalau memang ada yang mau ngambil apa pasar itu kan sebenarnya besar banget gitu. Cuman ya makanya sampai sekarang mungkin orang tahunya lagu bolo-bolo lagi atau lagunya nyobok-nyobok atau itu karena memang belum ada yang kayak dulu kan menjamur banget zaman aku itu semua penyanyi cilik dan jam tayangnya tuh pagi siang malam tuh itu semua anak-anak Kakak sendiri ada kepengen untuk ngambil project di bidang itu lagi nggak sih? kemarin kan sempet ngasih lagu anak tuh tapi karena mungkin lagi sibuk masing-masing gitu ya tapi memang ke depan bisa terus digalang lagi karena kan kayaknya juga apa namanya buat ini sebenarnya juga buat anak-anak Indonesia supaya mereka punya lagu punya karya yang sesuai dengan Kalau ngomongin soal Nataru nih, kira-kira nanti rencana Natalnya mau kemana? kalau Natal tahun ini kayaknya nggak kemana-mana ya karena apa di Jakarta aja terus kan sekarang kan lagi musim udah mulai kampanye kan jadi anakku maju lagi gitu jadi kampanyenya kan sangat-sangat apa singkat jadi kalau untuk pergi keluar apa kayaknya nggak Stay di Jakarta berarti. di Jakarta aja paling sama keluarga. gitu kalaupun pergi paling yang Udah ada rencana sama keluarga apa aja kira-kira? belum ada rencana karena aku tuh sama keluarga kalau mau gitu ya atau apa itu kayak udah nanti pas udah mau deket-deket baru karena kalau direncanain karena kan aku kan bertugas juga jadi kalau direncanain terus bisa lah ntar begini belum lagi kan pas akunya bisa yang lainnya nggak bisa Mending dadakan ya. yang dadakan aja satu Cuma berdua sama suami bakal jalan-jalan berdua kan? kalau sama suami mungkin nanti habis ini aja habis pilek-pilpres karena kan apa ini juga ya maksudnya tapi dia nanti sekarang lagi kampanye jadi nanti Ini berarti Natal pertama sama suami atau udah kedua? kalau sama suami sebenarnya waktu pacaran kan apa merayakan Natal apa tapi kan kalau sebagai suami Baru pertama ya. Berarti emang nggak di hold dulu nih liburan segala macam gara-gara makanya tapi ya aku bersyukur sih semuanya ngerti kayak dari keluarga ngerti dari suami juga dari pihak keluarga suami juga jadi kayak nggak ada yang oh itu bagaimana Pak jadi mereka tahu gitu karena aku udah kasih tau dulu nih aku apanya dari Mas ini sampai Mas ini bilang sudah ini habis itu mungkin lebih ini namanya kadang-kadang kerja juga kan kita kan jadi wakil rakyat ya DPRD itu kerjanya kan kadang-kadang nggak tahu kalau misalnya lagi ada situasi apa gitu jadi kita kan standby ya lebih banyak standby-nya kerjanya kalau di lapangan di situ beres ada lagi jadi ya udah ngerti lah itu ladang pelayanan tapi udah ada nyiapin kayak hadiah Natal gitu, yang bakal dikasih ke kalau suami. aku sama keluarga nggak ada tradisi maksudnya harus nyiapin apa pokoknya natural aja gitu kadang-kadang tiba-tiba harus kasih gua kado gitu kadang-kadang gini kalau lagi karena kita tipenya yang everyday is apa blessed day gitu Buat suami udah nyiapin hadiah mungkin kalau bukan gua nggak ada juga. tapi mungkin kita lebih ke kuliner ya keluarganya jadi kita paling kayak kalau mama sih paling yang udah kayak kue apa gitu apa segala macam cuman yang tahun ini juga dia nggak tahu sih nggak ada Natal ini wishnya apa mungkin di malam Natal? pokoknya semoga damai sejahtera bersama kita semua terutama untuk Indonesia bisa melewati pilek-pilpres ini dengan damai ya nggak ada yang apa namanya intinya sih pokoknya damai sejahtera Ini kan Katina kan udah beberapa bulan menjalin rumah tangga ya gimana sih suka dukanya nih kan? sebenarnya sih kalau sekarang masih kayak pacaran aja ya gitu karena apa belum yang tahu gimana cuman apa suka duka nggak ada aja gitu cuman kan mungkin apa kita pendekatan pacaran juga lama jadi ya udah
ada suami nih gitu. Terus kayak kalau dulu misalnya aku kadang-kadang nggak ngabarin atau apa kan dia nggak terlalu gimana, sekarang kayak ini ada suami loh gitu. Gitu jadi kayak lebih oh iya ya gitu, lebih membiasakan gitu lah. Terus kayak ngurusin kayak gitu kan, tapi dia juga nggak terlalu resen sih. Cuma ada perbedaan nggak dari suami, mungkin lebih perhatian, lebih Ya makanya karena udah biasa aja sih sebenarnya, nggak gimana, cuma lebih kayak ke tanggung jawab kayak oh ini kayak suami istri kan lebih ke komitmen ya. Jadi kayak kalau dulu kan bisa kayak terutama kalau saya lagi berantem yang kayak lagi ngambek-ngambekan kayak gitu. Kalau dulu kan pacaran masih lucu ya, kayak kan suami istri kan udah nggak gimana gitu, udah beda gitu loh. Tapi paling lama ngambek tuh berapa lama kalau kamu? Aku tipenya orang yang harus selesai beres hari itu gitu. Kalau sama suami, karena kita kan sama-sama punya kesibukan gitu, jadi kayak nggak mau aja misalnya ada satu keributan bikin ganggu gitu. Apalagi kan kalau aku tuh terutama aku melayani orang gitu ya, melayani banyak orang gitu, apalagi ke masyarakat. Aku udah bilang bahwa ya aku harus akunya sendiri juga punya kan harus bangun buat sendiri ya. Kalaupun ada masalah ya harus diselesaikan dulu gitu loh. Jangan ntar ada masalah di sini, ntar aku bawa kemana-mana, ntar akhirnya kerjaan aku nggak bagus. nah kan kalian punya kesibukan masing-masing, biasanya quality time kalian tuh ngapain sih? Kalau quality time sih biasa weekend. Kalau weekend itu biasa ya kita tipenya yang kayak makan udah jalan udah simple. Itu selalu tiap weekend. Enggak selalu. Sip, thank you ya. Kak, terakhir resolusi untuk tahun depan apa nih? Resolusinya pokoknya mudah-mudahan dalam karir, keluarga, kesehatan nomor satu ya, sama semua yang diharapkan gitu itu bisa tercapai ya. Pokoknya standar lah ya kalau kayak gitu ya. Cuman mudah-mudahan sih yang terbaik aja. Terima kasih ya. Banyak ya. Natal tahun ini merupakan kali pertama Tina Toon merayakan bareng suami, Daniel. Meski antusias menyambut Natal pertama sebagai pasangan suami istri, Tina Toon mengatakan tidak ada persiapan yang berbeda. Halo Kak Tina. Halo Kak Tina. Dia lagi di sini ya. Iya kesini. Tina gimana nih hari ini nih? Seru banget. Ini ada festival anak hari ini dan aku juga dikasih kesempatan untuk nyanyi. Jadi seneng banget. Tadi apalagi anak-anaknya antusias banget kan. Tadi tampaknya semangat banget ya kayak hari ini bawa lagu anak-anak, gimana rasanya? Nostalgia tadi. Kemarin kan sempat aku kan sering lagu anak juga, terus sempat kayak lama-lama lagu anak-anak kan kayak nggak ada gitu kan apa segala macam. Jadi kayak panggung anak-anak kayak gini nih jarang banget gitu. Ada pas hari ini ada kayak seru banget. Tina gimana rasanya? Lagu bolo-bolo dari zaman kamu sampai sekarang, mereka masih Iya, aku juga surprise mereka tahu lagu bolo-bolo gitu. Cuman mungkin karena dari YouTube juga kan gitu. Tapi aku senang banget lah bahwa waktu aku kecil bisa bawain satu lagu yang ternyata sampai sekarang masih bisa dikenang gitu. Dan aku berharap teman-teman banyak anak-anak artis cilik nih yang bisa kayak zaman aku, Joshua, Tasya, zaman dulu gitu. Kamu sedih nggak sih anak-anak zaman sekarang lebih hafal joget TikTok daripada joget kayak tarian daerah atau Iya, lagu? makanya aku tadi sempat sampein juga bahwa sekarang nih lagu anak ini kan mulai kayak ada gitu. Cuma memang wadahnya kan sekarang kayak kurang diminati gitu loh. Nah, makanya aku bilang tadi sebenarnya kan mau genrenya dangdut, mau lagunya tidak itu kayak di TikTok atau apa, tapi kalau dibikin seru kayak liriknya anak-anak atau jadi lagu anak-anak ya seru juga gitu. Nah tadi kakak bilang nostalgia nih, apa sih yang kakak kangenin gitu? Iya, tadi nostalgia banget tuh kayak kan jadi kan dulu kan kalau setiap show itu aku waktu kecil kan nyanyi bolo-bolo terus kan setiap penutupan gitu. Itu kayak nostalgia aja gitu, kayak nyanyi bolo-bolo lagi tapi udah sekian lama gitu loh. Karena kan pas udah transisi terus kan girl band, terus pas dewasa kan udah gak nyanyi bolo-bolo lagi kalau manggung kan gitu. Nah pas tadi manggung nyanyinya bolo-bolo gitu, jadi kayak bener-bener sama anak-anak pula gitu. Jadi kayak nostalgia zaman dulu gitu. Aku kan dulu setiap show itu pasti lagu bolo-bolo gitu. Menurut kamu yang bikin mereka hilang minat apa sih? Apa karena lagunya nggak ada atau memang bergeser minatnya anak-anak sekarang? Karena anak-anak sekarang ini kan sangat pintar sebenarnya ya. Jadi mereka bisa cari dari mana pun, kayak gadget aja nggak diajarin mereka bisa gitu. Jadi itu sebenarnya tantangan juga, harus kerja sama banyak pihak sih, termasuk juga dari produser kreatif, terus udah gitu juga dari pemerintah juga harus ada yang mendorong ini gitu. Kalau enggak yang konten-konten pasti lebih kemakan konten dewasa kan gitu. Jadi konten anak-anak ini kayak dilupakan. Dengan Tapi tren sekarang kan kayak orang aja
sebenarnya ya kalau memang ada yang mau ngambil apa pasar itu kan sebenarnya besar banget gitu. Cuman ya makanya sampai sekarang mungkin orang tahunya lagu bolo-bolo lagi atau lagunya Yobok-Obok atau itu karena memang belum ada yang kayak dulu kan menjamur banget. Zaman aku itu semua penyanyi cilik dan jam tayangnya tuh pagi siang malam tuh itu semua anak-anak. Kalau sendiri ada kepengen untuk ngambil project di bidang itu lagi nggak sih? Kemarin kan sempat ngasih lagu anak tuh, tapi karena mungkin lagi sibuk masing-masing gitu ya. Tapi memang ke depan bisa terus digalang lagi. Karena kan kayaknya juga apa namanya buat ini sebenarnya juga buat anak-anak Indonesia supaya mereka punya lagu, punya karya yang sesuai dengan. Kalau ngomongin soal Nataru nih, kira-kira nanti rencana Natalnya mau kemana? Oh, kalau Natal tahun ini kayaknya nggak kemana-mana ya, karena apa di Jakarta aja. Terus kan sekarang kan lagi musim udah mulai kampanye kan, jadi karena aku maju lagi gitu. Jadi kampanyenya kan sangat-sangat singkat. Jadi kalau untuk pergi keluar apa kayaknya nggak mungkin. Stay di Jakarta berarti. Di Jakarta aja paling sama keluarga. Itu kalaupun pergi paling yang Udah ada rencana sama keluarga apa aja kira-kira? belum ada rencana karena aku tuh sama keluarga kalau mau gitu ya apa itu kayak udah nanti pas udah mau deket-deket baru karena kalau direncanain karena kan aku kan bertugas juga jadi kalau mau direncanain terus bisa lah tapi gini belum lagi kan pas akunya bisa yang penting nggak bisa Mending dadakan ya. yang penting dadakan aja satu Cuma berdua sama suami bakal jalan-jalan berdua kan? kalau sama suami mungkin nanti habis ini aja habis pilek pilpres karena kan apa ini juga ya maksudnya tapi dia nanti sekarang lagi kampanye lah jadi nanti Ini berarti Natal pertama sama suami atau udah kedua? kalau sama suami sebenarnya waktu pacaran kan apa merayakan Natal apa tapi kan kalau sebagai suami Baru pertama ya. Berarti emang nggak di hold dulu nih liburan segala macam gara-gara. makanya tapi ya aku bersyukur sih semuanya ngerti kayak dari keluarga ngerti dari suami juga dari pihak keluarga suami juga jadi kayak nggak ada yang oh itu bagaimana apa jadi mereka tahu gitu karena aku udah kasih tau dulu nih aku apanya dari tanggal sini sampai tanggal sini masih udah ini habis itu mungkin lebih ada ini namanya kadang-kadang kerja juga kan kita kan jadi wakil rakyat ya DPRD itu kerjanya kan kadang-kadang nggak tahu kalau misalnya lagi ada situasi apa gitu jadi kita kan standby ya lebih banyak standby-nya kerjanya kalau di lapangan di situ beres ada lagi jadi ya udah ngerti lah itu ladang pelayanan Tapi udah ada nyiapin kayak hadiah Natal gitu, yang bakal dikasih ke kalau suami. aku sama keluarga nggak ada tradisi maksudnya harus nyiapin apa gitu pokoknya natural aja gitu kadang-kadang tiba-tiba terus kasih gua kado gitu kadang-kadang gini kalau lagi ini karena kita tipenya yang everyday is blessed day gitu Buat suami udah nyiapin hadiah mungkin kalau bukan gua nggak ada juga. tapi mungkin kita lebih ke kuliner ya keluarganya jadi kita paling kayak kalau main sih paling yang udah kayak kue apa gitu apa segala macam cuman yang tahun ini juga dia nggak tahu sih nggak ada Natal ini wishnya apa mungkin di malam Natal? pokoknya semoga damai sejahtera bersama kita semua dan bakal Indonesia bisa melewati pilek-pilpres ini dengan damai ya nggak ada yang apa namanya intinya sih pokoknya damai sejahtera. Ini kan Katina kan udah beberapa bulan menjalin rumah tangga ya gimana sih suka dukanya nih kan? Sebenarnya sih kalau sekarang masih kayak pacaran aja ya gitu karena apa belum yang tahu gimana cuman apa suka duka nggak ada aja gitu cuman kan mungkin apa kita pendekatan pacaran juga lama jadi ya udah kayak biasa aja tapi ya hal-hal baru ya ada lah misalnya kayak oh ternyata udah ada suami nih gitu terus kayak kalau dulu misalnya aku kadang-kadang nggak ngabarin atau apa kan kayaknya nggak tahu gimana sekarang kayak ini ada suami loh gitu jadi kayak lebih oh iya ya gitu lebih membiasakan diri lah terus kayak ngurusin kayak gitu kan tapi dia juga nggak tahu resolusi Cuma ada perbedaan nggak dari suami mungkin lebih perhatian lebih ya makanya karena udah biasa aja sih sebenarnya nggak bisa ada cuman lebih kayak ke tanggung jawab kayak oh ini kayak suami istri kan lebih ke komitmen ya jadi kayak kalau dulu kan bisa kayak terutama kalau saya lagi apa berantem yang kayak lagi apa ngamuk-ngamukan kayak gitu kalau dulu kan pacaran masih lucu ya kayak kalau suami istri kan udah nggak gimana gitu udah beda gitu loh. Tapi paling lama ngambek tuh berapa lama kalau kamu? Aku tipenya orang yang harus selesai beres hari itu gitu. Kalau sama suami karena
kita kan sama-sama punya kesibukan gitu, jadi kayak nggak mau aja misalnya ada satu keributan bikin ganggu gitu. Apalagi kan kalau aku tuh terutama aku melayani orang gitu ya, melayani banyak orang gitu, apalagi ke masyarakat. Aku udah bilang bahwa ya aku harus akunya sendiri juga mungkin kan harus bangun dulu gitu ya. Kalaupun ada masalah ya harus diselesaikan dulu gitu loh. Jangan ntar ada masalah di sini, ntar aku bawa kemana-mana, ntar akhirnya kerjaan aku nggak bagus. Nah kan kalian punya kesibukan masing-masing, biasanya quality time kalian tuh ngapain sih? Kalau quality time sih biasa weekend. Kalau weekend itu biasa ya kita tipenya yang kayak makan udah jalan udah sih. Itu selalu tiap weekend. Nggak selalu. Sip, thank you ya. Kak, terakhir resolusi untuk tahun depan apa nih? Resolusinya pokoknya mudah-mudahan dalam karir, keluarga, kesehatan nomor satu ya, sama semua yang diharapkan gitu itu bisa tercapai ya, pokoknya standar lah ya kalau kayak gitu ya, cuman mudah-mudahan sih yang terbaik aja. Terima kasih ya. Banyak ya. Natal tahun ini merupakan kali pertama Tina Toon merayakan bareng suami, Daniel. Meski antusias menyambut Natal pertama sebagai pasangan suami istri, Tina Toon mengatakan tidak ada persiapan yang berbeda. Halo Kak Tina. Halo Kak Tina. Ya lagi. Lagi di sini ya. Iya, kesini. Tina gimana nih hari ini nih? Seru banget. Jadi ada festival anak hari ini dan aku juga dikasih kesempatan untuk nyanyi. Jadi seneng banget. Tadi apalagi anak-anak antusias banget kan. Tadi tampaknya semangat banget ya kayak hari ini bawa lagu anak-anak, gimana rasanya? Nostalgia Kemarin kan sempat aku kan trip lagu anak juga, sempat kayak berapa lama lagu anak-anak kan kayak nggak ada gitu kan apa segala macam. Jadi kayak panggung anak-anak kayak gini nih jarang banget gitu. Ada pas hari ini ada kayak seru banget. Tina, gimana rasanya lagu bolo-bolo dari zaman kamu sampai sekarang? Zaman sekarang mereka masih Ya aku juga surprise mereka tahu lagu bolo-bolo gitu. Cuman mungkin karena dari YouTube juga kan gitu. Tapi ya aku senang banget lah bahwa waktu aku kecil bisa bawain satu lagu yang ternyata sampai sekarang masih bisa dikenang gitu. Dan aku berharap teman-teman banyak anak-anak anak cilik nih yang bisa kayak zaman aku, Joshua, Tasya, zaman dulu gitu. Kamu sedih nggak sih anak-anak zaman sekarang lebih hafal joget TikTok daripada joget tarian daerah atau Ya makanya aku tadi sempat sampein juga bahwa sekarang nih lagu anak ini kan mulai sebenarnya ada gitu. Cuma memang wadahnya kan sekarang kayak kurang diminati gitu loh. Nah makanya aku bilang tadi sebenarnya kan mau genrenya dangdut, mau lagunya tidak itu kayak di TikTok atau apa, tapi kalau dibikin seru kayak liriknya anak-anak apa jadi lagu anak-anak ya seru juga gitu. Nah tadi kakak bilang nostalgia nih, apa sih yang kakak kangenin gitu? Iya tadi nostalgia banget tuh kayak kan jadi kan dulu kan kalau setiap show itu aku waktu kecil kan nyanyi bolo-bolo terus kan setiap penutupan gitu, itu kayak nostalgia aja gitu kayak nyanyi bolo-bolo lagi tapi udah sekian lama gitu loh, karena kan pas udah transisi terus kan girl band terus pas dewasa kan udah gak nyanyi bolo-bolo lagi kalau manggung kan gitu kan, pas tadi manggung nyanyinya bolo-bolo gitu, jadi kayak bener-bener sama anak-anak pula gitu, jadi kayak nostalgia zaman dulu gitu. Aku kan dulu setiap show itu pasti lagu bolo-bolo gitu. menurut kamu yang bikin mereka hilang minat apa sih? Apa karena lagunya nggak ada atau memang bergeser minatnya anak-anak sekarang? Karena anak-anak sekarang ini kan sangat pintar sebenarnya ya, jadi mereka tuh bisa cari dari mana tuh, kayak gadget aja nggak diajarin mereka bisa gitu loh. Jadi itu sebenarnya tantangan juga, harus kerja sama banyak pihak sih, termasuk juga dari produser-produser kreatif, terus udah gitu juga dari pemerintah juga harus ada yang mendorong ini gitu. Kalau enggak ya konten-konten pasti lebih kemakan konten dewasa kan, jadi konten anak-anak ini kayak dilupakan. Dengan Tapi tren sekarang kan kayak orang aja sebenarnya ya kalau memang ada yang mau ngambil pasar itu kan sebenarnya besar banget gitu. Cuman ya makanya sampai sekarang mungkin orang tahunya lagu bolo-bolo lagi atau lagunya nyobok-nyobok atau itu, karena memang belum ada yang kayak dulu kan menjamur banget. Zaman aku itu semua penyanyi cilik gitu. Dan jam tayangnya tuh pagi siang malam tuh itu semua anak-anak. kakak sendiri ada kepengen untuk ngambil project di bidang itu lagi nggak sih? Kemarin kan sempat ngasih lagu anak tuh, tapi karena aku lagi sibuk masing-masing gitu ya. Tapi semoga ke depan bisa terus digalang lagi. Karena kan kayaknya juga buat ini sebenarnya juga buat anak-anak Indonesia supaya mereka punya lagu, punya karya yang sesuai dengan umurnya. Kalau ngomongin soal Nataru nih,
kira-kira nanti rencana Natalnya mau kemana? Oh, kalau Natal tahun ini kayaknya nggak kemana kali ya. Ya, karena di Jakarta aja. Terus kan sekarang kan lagi musim udah mulai kampanye kan. Jadi anakku maju lagi gitu. Jadi kampanyenya kan sangat-sangat singkat. Jadi kalau untuk pergi keluar kayaknya nggak mungkin. Stay di Jakarta berarti. Di Jakarta aja paling sama keluarga. Itu kalaupun pergi paling yang dekat. Udah ada rencana sama keluarga apa aja kira-kira? Belum ada rencana. Karena aku tuh sama keluarga kalau mau ide atau apa itu kayak udah nanti pas udah mau deket-deket baru. Karena kalau direncanain karena kan aku kan bertugas juga. Yeah. Jadi kalau mau direncanain terus bisa lah ntar begini belum lagi kan pas akunya bisa yang lainnya nggak bisa. Mending dadakan ya. Yang dadakan aja satu. Cuma berdua sama suami bakal jalan-jalan berdua kan? Oh sama suami mungkin nanti habis ini aja habis pilek-pilpres. Karena kan ini juga ya maksudnya tapi dia nanti sekarang lagi kampanye jadi nanti Ini berarti Natal pertama sama suami atau udah kedua? kalau sama suami sebenarnya waktu pacaran kan merayakan Natal apa tapi kan kalau sebagai suami Baru pertama ya? Berarti emang nggak di hold dulu nih liburan segala macam gara-gara makanya tapi ya aku bersyukur sih semuanya ngerti kayak dari keluarga ngerti dari suami juga dari pihak keluarga suami juga jadi kayak nggak ada yang oh itu bagaimana Pak jadi mereka tahu gitu karena aku udah kasih tau dulu nih aku apanya dari tanggal sini sampai tanggal ini sudah ini habis itu mungkin lebih ini namanya kadang-kadang kerja juga kan kita kan jadi wakil rakyat ya KPRD itu kerjanya kan kadang-kadang nggak tahu kalau misalnya lagi ada situasi apa gitu jadi kita kan standby ya lebih banyak standby-nya kerjanya kalau di lapangan itu beres ada lagi jadi ya udah ngerti lah itu ladang pelayanan tapi udah ada nyiapin kayak hadiah Natal gitu, yang bakal dikasih ke kalau suami. aku sama keluarga nggak ada tradisi maksudnya harus nyiapin apa gitu pokoknya natural aja gitu kadang-kadang tiba-tiba harus kasih gua kado gitu kadang-kadang gini kalau lagi karena kita tipenya yang everyday is blessed day gitu Buat suami udah nyiapin hadiah mungkin kalau buat aku nggak ada juga. tapi mungkin kita lebih ke kuliner ya keluarganya jadi kita paling kayak kalau mama sih paling yang udah kayak kue apa gitu apa segala macam cuman yang tahun ini juga dia nggak tahu sih nggak ada Natal ini wishnya apa mungkin di malam Natal? pokoknya semoga damai sejahtera bersama kita semua terutama untuk Indonesia bisa melewati pilek-pilpres ini dengan damai ya nggak ada yang intinya sih pokoknya damai sejahtera. Ini kan Katina kan udah beberapa bulan menjalin rumah tangga ya gimana sih suka dukanya nih kan? Sebenarnya sih kalau sekarang masih kayak pacaran aja ya gitu karena belum yang tahu gimana cuman suka duka ada aja gitu cuman karena mungkin kita pendekatan pacaran juga lama jadi ya udah kayak biasa aja tapi ya hal-hal baru ya ada lah misalnya kayak ternyata udah ada suami nih gitu terus kayak kalau dulu misalnya aku kadang-kadang nggak ngabarin atau apa kan dia nggak tahu gimana sekarang kayak ini ada suami loh gitu jadi kayak lebih oh iya ya gitu lebih membiasakan gitu lah terus kayak ngurusin kayak gitu kan tapi dia juga nggak tahu resolusi Cuma ada perbedaan nggak dari suami mungkin lebih perhatian lebih ya makanya karena udah biasa aja sih sebenarnya nggak bisa ada cuman lebih kayak ke tanggung jawab kayak ini kayak suami istri kan lebih ke komitmen ya jadi kayak kalau dulu kan bisa kayak terutama kalau saya lagi berantem yang kayak lagi ngambek-ngambekan kayak gitu kalau dulu kan pacaran masih lucu ya kayak kan suami istri kan udah nggak gimana gitu udah beda gitu loh. Tapi paling lama ngambek tuh berapa lama kalau kamu? Aku tipenya orang yang harus selesai beres hari itu gitu. Kalau sama-sama karena kita kan sama-sama punya kesibukan gitu jadi kayak nggak mau aja misalnya ada satu keributan bikin ganggu gitu apalagi kan kalau aku tuh terutama aku melayani orang gitu ya melayani banyak orang gitu apalagi ke masyarakat aku udah bilang bahwa ya aku harus akunya sendiri juga mungkin kan harus bangun dulu ya kalaupun ada masalah ya harus diselesaikan dulu gitu loh jangan ntar ada masalah di sini ntar aku bawa kemana-mana ntar akhirnya kerjaan aku nggak bagus nah kan kalian punya kesibukan masing-masing biasanya quality time kalian tuh ngapain sih? Kalau quality time sih biasa weekend kalau weekend itu biasa ya berenang kita tipenya yang kayak makan udah jalan udah segitu Itu selalu tiap weekend. enggak selalu sip
Thank you ya. Kak, terakhir resolusi untuk tahun depan apa nih? Resolusinya pokoknya mudah-mudahan dalam karir, keluarga, kesehatan nomor satu ya, sama semua yang diharapkan gitu itu bisa tercapai ya, pokoknya standar lah ya kalau kayak gitu ya, cuman mudah-mudahan sih yang terbaik aja. Terima kasih ya. Banyak ya. Natal tahun ini merupakan kali pertama Tina Toon merayakan bareng suami, Daniel. Meski antusias menyambut Natal pertama sebagai pasangan suami istri, Tina Toon mengatakan tidak ada persiapan yang berbeda. Halo Kak Tina. Halo Kak Tina. Dia lagi di sini ya. Iya, kesini. Tina gimana nih hari ini nih? Seru banget, jadi ada festival anak hari ini dan aku juga dikasih kesempatan nyanyi, jadi seneng banget. Tadi apalagi anak-anak antusias banget kan. Tadi tampaknya semangat banget ya kayak hari ini bawa lagu anak-anak, gimana rasanya? Nostalgia banget. Kemarin kan sempat aku kan cek lagu anak juga, terus sempat kayak berapa lama lagu anak-anak kan kayak nggak ada gitu kan, apa segala macam. Jadi kayak panggung anak-anak kayak gini nih jarang banget gitu. Ada pas hari ini ada kayak seru banget, seru banget. Tina, gimana rasanya lagu bolo-bolo dari zaman kamu sampai sekarang? Zaman sekarang mereka masih Ya, aku juga surprise mereka tahu lagu bolo-bolo gitu. Cuman mungkin karena dari YouTube juga kan gitu. Tapi aku senang banget lah bahwa waktu aku kecil bisa bawain satu lagu yang ternyata sampai sekarang masih bisa dikenang. Dan aku berharap teman-teman banyak anak-anak anak cilik nih yang bisa kayak zaman aku, Joshua, Tasya, zaman dulu gitu. Kamu sedih nggak sih anak-anak zaman sekarang lebih hafal joget TikTok daripada joget kayak tarian daerah atau Iya, lagu? makanya aku tadi sempat sampaikan juga bahwa sekarang nih lagu anak ini kan mulai sudah ada gitu. Cuma memang wadahnya kan sekarang kayak kurang diminati gitu loh. Nah, makanya aku bilang tadi sebenarnya kan mau genrenya dangdut, mau lagunya tidak itu kayak di TikTok atau apa, tapi kalau dibikin seru kayak liriknya anak-anak, apa jadi lagu anak-anak ya seru juga gitu. Nah, tadi kakak bilang nostalgia nih, apa sih yang kakak kangenin gitu? Iya, tadi nostalgia banget tuh kayak kan jadi kan dulu kan kalau setiap show itu aku waktu kecil kan nyanyi bolo-bolo terus kan setiap penutupan gitu, itu kayak nostalgia aja gitu, kayak nyanyi bolo-bolo lagi tapi udah sekian lama gitu loh, karena kan pas udah transisi terus kan dulu band, terus pas dewasa kan udah gak nyanyi bolo-bolo lagi kalau manggung kan gitu. Nah pas tadi manggung nyanyinya bolo-bolo gitu, jadi kayak bener-bener sama anak-anak pula gitu, jadi kayak nostalgia zaman dulu gitu. Aku kan dulu setiap show itu pasti lagu bolo-bolo gitu. Menurut kamu yang bikin mereka hilang minat apa sih? Apa karena lagunya nggak ada atau memang bergeser minatnya anak-anak sekarang? Karena anak-anak sekarang ini kan sangat pintar sebenarnya ya. Jadi mereka bisa cari dari mana pun, kayak gadget aja nggak diajarin mereka bisa gitu. Jadi itu sebenarnya tantangan juga, harus kerja sama banyak pihak sih, termasuk juga dari produser-produser kreatif, terus udah gitu juga dari pemerintah juga harus ada yang mendorong ini gitu. Kalau enggak yang konten-konten pasti lebih kemakan konten dewasa kan gitu. Jadi konten anak-anak ini kayak dilupakan. Dengan Tapi tren sekarang kan kayak orang aja sebenarnya ya kalau memang ada yang mau ngambil pasar itu kan sebenarnya besar banget gitu. Cuman ya makanya sampai sekarang mungkin orang tahunya lagu bolo-bolo lagi atau lagunya Yobok-Obok atau itu, karena memang belum ada yang kayak dulu kan menjamur banget. Zaman aku itu semua penyanyi cilik dan jam tayangnya tuh pagi, siang, malam tuh itu semua anak-anak. kakak sendiri ada kepengen untuk ngambil project di bidang itu lagi nggak sih? Kemarin kan dapet ngasih lagu anak tuh, tapi karena aku lagi sibuk masing-masing gitu ya. Tapi sebenarnya ke depan bisa terus digalang lagi. Karena kan kayaknya juga buat ini sebenarnya juga buat anak-anak Indonesia supaya mereka punya lagu, punya karya yang sesuai dengan Kalau ngomongin soal Nataru nih, kira-kira nanti rencana Natalnya mau kemana? Kalau Natal tahun ini kayaknya nggak kemana-mana ya, karena di Jakarta aja. Terus kan sekarang kan lagi musim udah mulai kampanye kan, jadi karena aku maju lagi gitu. Jadi kampanyenya kan sangat singkat. Jadi kalau untuk pergi keluar kayaknya nggak mungkin. Stay di Jakarta berarti. Di Jakarta aja paling sama keluarga. Gitu. Kalaupun pergi paling yang dekat. Udah ada rencana sama keluarga apa aja kira-kira? Belum ada rencana karena aku tuh sama keluarga kalau mau holiday atau apa itu kayak nanti pas udah mau deket-deket baru. Karena kalau direncanain, karena kan aku kan bertugas juga. Jadi kalau mau direncanain terus nggak bisa lah, ntar begini belum lagi ntar pas akunya bisa, yang ini nggak bisa. Mending dadakan ya. Yang dadakan aja satu. Cuma berdua sama suami bakal jalan-jalan berdua nggak sih? Sama suami mungkin nanti habis
Berarti emang nggak di hold dulu nih liburan segala macam gara-gara. Makanya tapi ya aku bersyukur sih semuanya ngerti, kayak dari keluarga ngerti, dari suami juga, dari pihak keluarga suami juga, jadi kayak nggak ada yang oh itu bagaimana apa, jadi mereka tahu gitu. Karena aku udah kasih tau dulu nih aku apanya dari rumah sini sampai rumah ini, sudah ini, habis itu mungkin lebih ini namanya kadang-kadang kerja juga kan kita kan jadi wakil rakyat ya. KPRD itu kerjanya kan kadang-kadang nggak tahu kalau misalnya lagi ada situasi apa gitu. Jadi kita kan standby ya, lebih banyak standby-nya. Kerjanya kalau di lapangan di situ beres ada lagi. Jadi ya udah ngerti lah itu ladang pelayanan. Tapi udah ada nyiapin kayak hadiah Natal yang bakal dikasih ke Kalau suami. aku sama keluarga nggak ada tradisi, maksudnya harus nyiapin apa gitu. Pokoknya natural aja gitu. Kadang-kadang tiba-tiba terus kasih gua kado gitu. Kadang-kadang gitu kalau lagi karena kita tipenya yang everyday blessed day gitu. Buat suami udah nyiapin hadiah mungkin kalau bukan gue nggak ada juga. Tapi mungkin kita lebih kuliner ya keluarganya. Jadi kita paling kayak kalau mama sih paling yang udah kayak kue apa gitu kita pas segala macam. Cuman yang tahun ini juga dia nggak tahu sih nggak tahu. Natal ini wishnya apa mungkin di malam Natal? Pokoknya semoga damai sejahtera bersama kita semua dan bakal Indonesia bisa melewati pilek-pilpres ini dengan damai ya, nggak ada yang intinya sih pokoknya damai sejahtera. Ini kan Katina kan udah beberapa bulan menjalin rumah tangga ya, gimana sih suka dukanya nih kan? Sebenarnya sih kalau sekarang masih kayak pacaran aja ya gitu karena belum yang tahu gimana. Cuman apa suka duka suka ada aja gitu. Cuman kan kita pendekatan pacaran juga lama jadi ya udah kayak biasa aja. Tapi ya hal-hal baru ya ada lah. Misalnya kayak oh ternyata udah ada suami nih gitu terus kayak kalau dulu misalnya aku kadang-kadang nggak ngabarin atau apa kan kayak dia nggak tahu gimana sekarang kayak ini ada suami loh gitu. Jadi kayak lebih oh iya ya gitu lebih membiasakan diri lah. Terus kayak ngurusin kayak gitu kan. Tapi dia juga nggak tahu respon sih. Cuma ada perbedaan nggak dari suami, mungkin lebih perhatian, lebih ya makanya karena udah biasa aja sih sebenarnya nggak gimana, cuman lebih kayak ke tanggung jawab kayak oh ini kayak suami istri kan lebih ke komitmen ya. Jadi kayak kalau dulu kan bisa kayak terutama kalau saya lagi berantem yang kayak lagi ngambek-ngambekan kayak gitu. Kalau dulu kan pacaran masih lucu ya, karena suami istri kan udah nggak gimana gitu, udah beda gitu loh. Tapi paling lama ngambek tuh berapa lama kalau kamu? Aku tipenya orang yang harus selesai beres hari itu gitu. Kalau sama-sama karena kita kan sama-sama punya kesibukan gitu. Jadi kayak nggak mau aja misalnya ada satu keributan bikin ganggu gitu. Apalagi kan kalau aku tuh terutama aku melayani orang gitu ya, melayani banyak orang gitu. Apalagi ke masyarakat. Aku udah bilang bahwa ya aku harus akunya sendiri juga mungkin kan harus bangun dulu ya. Kalaupun ada masalah ya harus diselesaikan dulu gitu loh. Jangan ntar ada masalah di sini, ntar aku bawa kemana-mana, ntar akhirnya kerjaan aku nggak bagus. nah kan kalian punya kesibukan masing-masing, biasanya quality time kalian tuh ngapain sih? Kalau quality time sih biasa weekend. Kalau weekend itu biasa ya berenang. Kita tipenya yang kayak makan, udah jalan, udah sini malam. Itu selalu tiap weekend. Nggak selalu. Sip, thank you ya. Kak, terakhir resolusi untuk tahun depan apa nih? Resolusinya pokoknya mudah-mudahan dalam karir, keluarga, kesehatan nomor satu ya, sama semua yang diharapkan gitu itu bisa tercapai ya. Pokoknya standar lah ya kalau kayak gitu ya. Cuman mudah-mudahan sih yang terbaik aja. Terima kasih ya. Banyak ya. Natal tahun ini merupakan kali pertama Tina Toon merayakan bareng suami, Daniel. Meski antusias menyambut Natal pertama sebagai pasangan suami istri, Tina Toon mengatakan tidak ada persiapan yang berbeda. Halo Kak Tina. Halo Kak Tina. Dia lagi di sini ya. Iya kesini. Tina gimana nih hari ini nih? Seru banget. Jadi ada festival anak hari ini dan aku juga dikasih kesempatan untuk nyanyi. Jadi seneng banget. Tadi apalagi anak-anaknya antusias banget kan. Tadi tampaknya semangat banget ya kayak hari ini. Bola-bola anak gimana rasanya? Nostalgia banget. Kemarin kan sempat aku kan trip lagu anak juga, terus sempat kayak berapa lama lagu anak-anak kan kayak nggak ada gitu kan apa segala macam. Jadi kayak panggung anak-anak kayak gini nih jarang banget gitu. Ada pas hari ini ada kayak seneng banget. Tina gimana rasanya? Lagu bolo-bolo dari zaman kamu sampai sekarang, zaman sekarang mereka masih Ya aku juga surprise mereka tahu lagu bolo
ketupat gitu. Itu kayak nostalgia aja gitu kayak nyanyi bolo-bolo lagi tapi di apa udah setelah sekian lama gitu loh. Karena kan pas udah transisi terus kan girl band terus pas dewasa kan udah gak nyanyi bolo-bolo lagi kalau manggung kan gitu kan. Pas tadi manggung nyanyinya bolo-bolo gitu. Jadi kayak bener-bener sama anak-anak pula gitu. Jadi kayak nostalgia zaman dulu gitu. Aku kan dulu setiap show itu pasti lagi bolo-bolo gitu. Menurut kamu yang bikin mereka hilang minat apa sih? Apa karena lagunya nggak ada atau memang bergeser minatnya anak-anak sekarang? Karena anak-anak sekarang ini kan sangat pintar sebenarnya ya. Jadi mereka tuh bisa cari dari mana tuh kayak gadget aja nggak diajarin mereka bisa gitu. Jadi itu sebenarnya tantangan juga harus kerjasama banyak pihak sih, termasuk juga dari apa produser-produser kreatif, terus udah gitu juga dari pemerintah juga harus ada yang mendorong ini gitu. Kalau enggak ya konten-konten pasti lebih ke konten dewasa kan. Jadi konten anak-anak ini kayak dilupakan. Dengan Tapi tren sekarang kan kayak orang aja sebenarnya ya kalau memang ada yang mau ngambil apa pasar itu kan sebenarnya besar banget gitu. Cuman ya makanya sampai sekarang mungkin orang tahunya lagu bolo-bolo lagi atau lagunya gobok-gobok atau itu karena memang belum ada yang kayak dulu kan menjamur banget. Zaman aku itu semua penyanyi cilik dan jam tayangnya tuh pagi siang malam tuh itu semua anak-anak. Kakak sendiri ada kepengen untuk ngambil project di bidang itu lagi nggak sih? Kemarin kan sempat ngasih lagu anak tuh, tapi karena mungkin lagi sibuk masing-masing gitu ya. Tapi memang ke depan bisa terus digalang lagi. Karena kan kayaknya juga apa namanya buat ini sebenarnya juga buat anak-anak Indonesia supaya mereka punya lagu, punya karya yang sesuai dengan Kalau ngomongin soal Nataru nih, kira-kira nanti rencana Natalnya mau kemana? Oh, kalau Natal tahun ini kayaknya nggak kemana-mana ya, karena apa di Jakarta aja. Terus kan sekarang kan lagi musim udah mulai kampanye kan, jadi anakku maju lagi gitu. Jadi kampanyenya kan sangat apa singkat. Jadi kalau untuk pergi keluar apa kayaknya nggak mungkin. Stay di Jakarta berarti. Di Jakarta aja paling sama keluarga. Gitu. Kalaupun pergi paling yang dekat. Udah ada rencana sama keluarga apa aja kira-kira? Belum ada rencana karena aku tuh sama keluarga kalau mau ide atau apa itu kayak ya nanti pas udah mau deket-deket baru karena kalau direncanain karena kan aku kan bertugas juga jadi kalau mau direncanain terus nggak bisa lah ntar begini belum lagi kan pas akunya bisa yang lainnya nggak bisa Mending dadakan ya. yang dadakan aja satu Cuma berdua sama suami bakal jalan-jalan berdua kan? kalau sama suami mungkin nanti habis ini aja habis pilek-pilpres karena kan apa ini juga ya maksudnya tapi dia nanti sekarang lagi kampanye jadi nanti Ini berarti Natal pertama sama suami atau udah kedua? kalau sama suami sebenarnya waktu pacaran kan apa merayakan Natal apa tapi kan kalau sebagai suami Baru pertama ya. Berarti emang nggak di hold dulu nih liburan segala macam gara-gara makanya tapi ya aku bersyukur sih semuanya nanti kayak dari keluarga nanti dari suami juga dari pihak keluarga suami juga jadi kayak nggak ada yang oh ini bagaimana Pak jadi mereka tahu gitu karena aku udah kasih tau dulu nih aku apanya dari tanggal sini sampai tanggal ini bilang masih takut ini habis itu mungkin lebih adil ini namanya kadang-kadang berbeda juga kan kita kan jadi wakil rakyat ya DPRD itu kerjanya kan kadang-kadang nggak tahu kalau misalnya lagi ada situasi apa gitu jadi kita kan standby ya lebih banyak standby-nya kerjanya kalau di lapangan di situ beres ada lagi jadi ya udah ngerti lah itu ladang pelayanan tapi udah ada nyiapin kayak hadiah Natal gitu, yang bakal dikasih ke kalau suami. aku sama keluarga nggak ada tradisi maksudnya harus nyiapin apa gitu pokoknya natural aja gitu kadang-kadang tiba-tiba terus kasih gua kado gitu kadang-kadang gini kalau lagi karena kita tipenya yang everyday is apa blessed day gitu Buat suami udah nyiapin hadiah mungkin kalau bukan gua nggak ada juga. tapi mungkin kita lebih ke kuliner ya keluarganya jadi kita paling kayak kalau mama sih paling yang udah kayak kue apa gitu apa segala macam cuman yang tahun ini juga dia nggak tahu sih nggak tahu Natal ini wishnya apa mungin di malam Natal? ya, pokoknya semoga damai sejahtera bersama kita semua terutama untuk Indonesia bisa melewati pilek-pilpres ini dengan damai ya nggak ada yang apa namanya intinya sih pokoknya damai sejahtera Ini kan Katina kan udah beberapa bulan menjalin rumah tangga ya gimana sih supaya
ternyata udah ada suami nih gitu. Terus kayak kalau dulu misalnya aku kadang-kadang nggak ngabarin atau apa kan dia nggak terlalu gimana, sekarang kayak ini ada suami loh gitu. Jadi kayak lebih oh iya ya gitu, lebih membiasakan gitu lah. Terus kayak ngurusin kayak gitu kan, tapi dia juga nggak terlalu respon sih. Cuma ada perbedaan nggak dari suami, mungkin lebih perhatian, lebih Ya makanya karena udah biasa aja sih sebenarnya, nggak gimana, cuman lebih kayak ke tanggung jawab gitu. Kayak ini kayak suami istri kan lebih ke komitmen ya, jadi kayak kalau dulu kan bisa kayak terutama kalau saya lagi berantem yang kayak lagi ngambek-ngambekan kayak gitu. Kalau dulu kan pacaran masih lucu ya, kayak kan suami istri kan udah nggak gimana gitu, udah beda gitu loh. Tapi paling lama ngambek tuh berapa lama kalau kamu? Aku tipenya orang yang harus selesai beres hari itu gitu. Kalau sama suami, karena kita kan sama-sama punya kesibukan gitu, jadi kayak nggak mau aja misalnya ada satu keributan bikin ganggu gitu. Apalagi kan kalau aku tuh terutama aku melayani orang gitu ya, melayani banyak orang gitu ya, apalagi ke masyarakat. Aku udah bilang bahwa ya aku harus akunya sendiri juga maksudnya kan harus bangun dulu sendiri ya. Kalaupun ada masalah ya harus diselesaikan dulu gitu loh. Jangan ntar ada masalah di sini, ntar aku bawa kemana-mana, ntar akhirnya kerjaan aku nggak bagus. nah kan kalian punya kesibukan masing-masing, biasanya quality time kalian tuh ngapain sih? Kalau quality time sih biasa weekend. Kalau weekend itu biasa ya kita tipenya yang kayak makan udah jalan udah simple. Itu selalu tiap weekend. Enggak selalu. Sip, thank you ya. Kak, terakhir resolusi untuk tahun depan apa nih? Resolusinya pokoknya mudah-mudahan dalam karir, keluarga, kesehatan nomor satu ya, sama semua yang diharapkan gitu itu bisa tercapai ya. Pokoknya standar lah ya kalau kayak gitu ya. Cuman mudah-mudahan sih yang terbaik aja. Terima kasih ya. Banyak ya. Natal tahun ini merupakan kali pertama Tina Toon merayakan bareng suami, Daniel. Meski antusias menyambut Natal pertama sebagai pasangan suami istri, Tina Toon mengatakan tidak ada persiapan yang berbeda. Halo Kak Tina. Halo Kak Tina. Dia lagi di sini ya. Iya, kesini. Tina gimana nih hari ini nih? Seru banget. Jadi ada festival anak hari ini dan aku juga dikasih kesempatan untuk nyanyi. Jadi seneng banget. Tadi apalagi anak-anaknya antusias banget kan. Tadi tampaknya semangat banget ya kayak hari ini bawa lagu anak-anak, gimana rasanya? Nostalgia berarti. Kemarin kan sempat aku kan cek lagu anak juga, terus sempat kayak lama-lama lagu anak-anak kan kayak nggak ada gitu kan apa segala macam. Jadi kayak panggung anak-anak kayak gini nih jarang banget gitu. Makanya pas hari ini ada kayak seru banget. Tina, gimana rasanya? Lagu bolo-bolo dari zaman kamu sampai sekarang, mereka masih Iya, aku juga surprise mereka tahu lagu bolo-bolo gitu. Cuman mungkin karena dari YouTube juga kan gitu. Tapi aku senang banget lah bahwa waktu aku kecil bisa bawain satu lagu yang ternyata sampai sekarang masih bisa dikenang gitu. Dan aku berharap teman-teman banyak anak-anak anak cilik nih yang bisa kayak zaman aku, Joshua, Tasya, zaman dulu gitu. Kamu sedih nggak sih anak-anak zaman sekarang lebih hafal joget TikTok daripada joget tarian daerah atau Ya, lagu? makanya aku tadi sempat sampaikan juga bahwa sekarang nih lagu anak ini kan mulai kayak ada gitu. Cuma memang wadahnya kan sekarang kayak kurang diminati gitu loh. Nah, makanya aku bilang tadi sebenarnya kan mau genrenya dangdut, mau lagunya tidak itu kayak di TikTok atau apa, tapi kalau dibikin seru kayak liriknya anak-anak atau jadi lagu anak-anak ya seru juga gitu. Nah tadi kakak bilang nostalgia nih, apa sih yang kakak kangenin gitu? Iya, tadi nostalgia banget tuh kayak kan jadi kan dulu kan kalau setiap show itu aku waktu kecil kan nyanyi bolo-bolo terus kan setiap penutupan gitu. Itu kayak nostalgia aja gitu, kayak nyanyi bolo-bolo lagi tapi udah sekian lama gitu loh. Karena kan pas udah transisi terus kan girl band, terus pas dewasa kan udah gak nyanyi bolo-bolo lagi kalau manggung kan gitu. Nah pas tadi manggung nyanyinya bolo-bolo gitu, jadi kayak bener-bener sama anak-anak pula gitu. Jadi kayak nostalgia zaman dulu gitu. Aku kan dulu setiap show itu pasti lagu bolo-bolo gitu. Menurut kamu yang bikin mereka hilang minat apa sih? Apa karena lagunya nggak ada atau memang bergeser minatnya anak-anak sekarang? Karena anak-anak sekarang ini kan sangat pintar sebenarnya ya. Jadi mereka bisa cari dari mana pun, kayak gadget aja nggak diajarin mereka bisa gitu. Jadi itu sebenarnya tantangan juga, harus kerja sama banyak pihak sih, termasuk juga dari produser kreatif, terus udah gitu juga dari pemerintah juga harus ada yang mendorong ini gitu. Kalau enggak ya konten-konten pasti lebih kemakan konten dewasa kan gitu. Jadi konten anak-anak ini kayak dilupakan. Dengan Tapi ya sekarang kan kayak orang aja
sebenarnya ya kalau memang ada yang mau ngambil apa pasar itu kan sebenarnya besar banget gitu. Cuman ya makanya sampai sekarang mungkin orang tahunya lagu bolo-bolo lagi atau lagunya Yobok-Obok atau itu karena memang belum ada yang kayak dulu kan menjamur banget zaman aku itu semua penyanyi cilik. Dan jam tayangnya tuh pagi siang malam tuh itu semua anak-anak. Kakak sendiri ada kepengen untuk ngambil project di bidang itu lagi nggak sih? Kemarin kan sempat ngasih lagu anak tuh, tapi karena mungkin lagi sibuk masing-masing gitu ya. Tapi sebenarnya ke depan bisa terus digalang lagi. Karena kan kayaknya juga apa namanya buat ini sebenarnya juga buat anak-anak Indonesia supaya mereka punya lagu, punya karya yang sesuai dengan. Kalau ngomongin soal Nataru nih, kira-kira nanti rencana Natalnya mau kemana? Oh, kalau Natal tahun ini kayaknya nggak kemana-mana ya, karena apa di Jakarta aja. Terus kan sekarang kan lagi musim udah mulai kampanye ya, jadi karena aku maju lagi gitu. Jadi kampanyenya kan sangat-sangat singkat. Jadi kalau untuk pergi keluar apa kayaknya nggak mungkin. Stay di Jakarta berarti. Di Jakarta aja paling sama keluarga. Itu kalaupun pergi paling yang udah ada rencana sama keluarga apa aja kira-kira? Belum ada rencana karena aku tuh sama keluarga kalau mau gitu atau apa itu kayak udah nanti pas udah mau deket-deket baru karena kalau direncanain karena kan aku kan bertugas juga jadi kalau mau direncanain terus nggak bisa lah ntar begini belum lagi kan pas akunya bisa yang penting nggak bisa Mending dadakan ya? yang penting dadakan aja satu Cuma berdua sama suami bakal jalan-jalan berdua kan? kalau sama suami mungkin nanti habis ini aja habis pilek-pilpres karena kan apa ini juga ya maksudnya tapi dia ngerti sekarang lagi kampanye lagi nanti Ini berarti Natal pertama sama suami atau udah kedua? kalau sama suami sebenarnya waktu pacaran kan apa merayakan Natal apa tapi kan kalau sebagai suami Baru pertama ya? Berarti emang nggak di hold dulu nih liburan segala macam gara-gara makanya tapi ya aku bersyukur sih semuanya ngerti kayak dari keluarga ngerti dari suami juga dari pihak keluarga suami juga jadi kayak nggak ada yang oh ini bagaimana apa jadi mereka tahu gitu karena aku udah kasih tau dulu nih aku apanya dari Mas Sudi sampai Mas ini bilang masih udah ini habis itu mungkin lebih ada tapi namanya kadang-kadang kerja juga kan kita kan jadi wakil rakyat ya DPRD itu kerjanya kan kadang-kadang nggak tahu kalau misalnya lagi ada situasi apa gitu jadi kita kan standby ya lebih banyak standby-nya kerjanya kalau di lapangan di situ beres ada lagi jadi ya udah ngerti lah itu ladang pelayanan aku di sini. tapi udah ada nyiapin kayak hadiah Natal gitu, yang bakal dikasih ke Kalau suami. aku sama keluarga nggak ada tradisi, maksudnya harus nyiapin apa gitu. Pokoknya natural aja gitu. Kadang-kadang gitu kita terus kasih gua kado gitu. Kadang-kadang gitu kalau lagi karena kita tipenya yang everyday blessed day gitu. Buat suami udah nyiapin hadiah mungkin kalau bukan buat nggak ada juga. Tapi mungkin kita lebih kuliner ya keluarganya. Jadi kita paling kayak kalau mas sih paling yang udah kayak kue apa gitu kita pas segala macam. Cuman yang tahun ini juga dia nggak tahu sih nggak tahu. Natal ini wishnya apa mungkin di malam Natal? Pokoknya semoga damai sejahtera bersama kita semua dan bakal Indonesia bisa melewati pilek-pilpres ini dengan damai ya nggak ada yang apa namanya intinya sih pokoknya damai sejahtera. Ini kan Katina kan udah beberapa bulan menjalin rumah tangga ya, gimana sih suka dukanya nih kan? Sebenarnya sih kalau